Kita udah jadi imam belum dalam rumah tangga kita? Harus jadi imam. Contoh, kalau kita baca Quran sehari 2 juz, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita baca buku, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita bersedekah, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita bangun tengah malam, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Jadi imam kita. Kalau di keluarga aja udah nggak jadi imam, bagaimana antum? Diperhatikan yang seperti ini. Sebagai talibul ilm, sebagai dai, harus jadi pemimpin dalam rumah tangganya, jadi imam, jadi contoh, jadi qudwah, jadi uswah hasanah dalam rumah tangganya. Harus jadi uswah hasanah, sehingga yang lain ikut dia. Kalau dia sebagai guru, sebagai ustadz di pondok, dia jadi contoh, sehingga orang lihat dia sebagai contoh, sehingga orang mengikut dia, baik dalam tutur katanya, dalam dia mengamalkan, kelihatan orang bisa contoh, ikut. Jadi amal ini penting dalam kehidupan. Begitu juga para dai juga perhatikan, bahwa ketika dia mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi dia tidak mengamalkan, maka dia seperti lilin. Dan ini adalah sabda Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathali siraji yudhi'u linnasi wa yuhriqa nafsahu." Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun dia membakar dirinya. Jadi seorang alim yang dia mengajarkan kepada manusia, tapi dia melupakan dirinya. Kata Nabi SAW, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathali siraji yudhi'u linnasi wa yuhriqu nafsahu." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amali, dari sahabat Jundub radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian Imam Waqi' Al-Jarrah mengatakan rahimahullah, dahulu kami biasa meminta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Jadi untuk menghafal hadis itu dengan mengamalkan. Kemudian saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat tahun 276 Hijriah. Ini semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitabnya Al-Ikhtilafu fil Lafz, beliau mengatakan begini, wa kana talibul ilmi, perhatikan semuanya dan catat, baik yang ikhwan maupun akhwat, perhatikan, jangan ada yang tidur. Kata Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari dalam kitabnya Kitabul Ikhtilaf fil Lafz, kata beliau rahimahullah, wa kana talibul ilmi fima madha yasma'u liya'lama wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a, faqad sara talibul ilmi al-an yasma'u liyajma'a wa yajma'u liyudhkara wa yahfadhu liyughaliba wa yafkhar. Kata Imam Ibn Qutaibah Ad-Dinawari rahimahullah, seorang imam ahlu sunnah, dan banyak kitabnya beliau yang terkenal dengan Khatibus Sunnah, khatibnya ahlu sunnah dia. Wa kana talibul ilm, dan dulu penuntut ilmu, fima madha, penuntut ilmu pada zaman dahulu, yasma'u,
mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya, didengarkan, perhatian didengarkan tuh, liya'lama, agar dia tahu apa yang disampaikan oleh syekhnya, wa ya'lamu liya'mala, dan dia tahu untuk diamalkan. Yang pokok di sini dia mendengarkan supaya dia mendapatkan ilmu, setelah dapatkan ilmu diamalkan oleh dia. Itu. Ini beliau cerita tentang apa? Tentang orang-orang sebelum beliau. Ini masih abad ketiga. Abad ketiga. Beliau wafat tahun 276 Hijriah. Abad ketiga. Beliau menceritakan orang-orang terdahulu sebelum dia. Berarti abad pertama dan sebelumnya. Dulu mereka mendengarkan kajian itu untuk diketahui, untuk dapat ilmu. Kemudian dia mengetahui untuk diamalkan. Wa yatafaqqahu fi dinillah, dan dia tafaqquh, arti belajar sungguh-sungguh agama ini. Liyantafi'a, supaya bermanfaat, wa yanfa', dan juga bermanfaat buat orang lain. Dia tafaqquh fi din, karena Allah memerintahkan demikian dalam Al-Qur'an, untuk tafaqquh fi din. Kita belajar agama, memahami agama, baik itu akidah, ibadah maupun yang lainnya. Liyantafi'a, untuk supaya kita bermanfaat dengan kita belajar itu. Liyanfa', dan juga untuk liyantafi'a wa yanfa', agar dia bermanfaat dan memberikan manfaat buat orang lain. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, faqad sara talibul ilmi al-an, dan sekarang ini penuntut ilmu, untuk sekarang ini pada zamannya dia masih abad ketiga. Sekarang ini kata dia, yasma'u, orang mendengar, liyajma'a, untuk mengumpulkan hadis. Dia mendengar untuk mengumpulkan aja, untuk catat, ya, mendengar itu. Wa yajma' liyadhkara, kemudian dia kumpulkan supaya dia dikenal sama orang, supaya disebut namanya. Udah apa nih di sini? Udah riya. Wa yahfaz, dia banyak hafal Quran, hafal hadis. Untuk apa? Liyughalib wa yafkhar, untuk mengalahkan orang lain dan untuk berbangga dengan dirinya. Ini di zaman itu abad ketiga, apalagi kalau dilihat sekarang. Allahul musta'an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang udah nuntut ilmu untuk berbangga, dengan gelarnya dia bangga, dengan retorikanya dia bangga, dan dia pamerkan kepada manusia.